Sehat, Ya, Bu. kalau bisa hadir di kelas ini, otomatis kita sudah sehat semua, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya, karena lihat dari bangkunya yang penuh semua. Baik, untuk ketua kelas, Zainal, silakan dipimpin doa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Siap, Bu Inar. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran Bahasa Indonesia dimulai. Berdoa disilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Hari ini, ya, anak-anak kalian akan belajar tentang menginterpretasi isi puisi melalui unsur batin, ya. Kalau masih ingat yang kemarin, kalian sudah menginterpretasi isi puisi melalui struktur batin, struktur fisik ya, yang kemarin ya. Ada yang ingat? Tommy, yang ingat kemarin menginterpretasi dari segi apa yang unsur fisik itu? Lupa ya? Yang Lupa, lainnya ada Bu. yang ingat? Yang ingat kemarin kita mengidentifikasi apa yang kemarin? Dari unsur fisiknya, apa? Tipografi puisi, Bu. Ya, tipografi. Apalagi kemarin pertemuan kemarin ingat diksi ya. Diksi ya, majah, citraan. Jadi pertemuan kemarin kita sudah menginterpretasi isi puisi melalui itu ya. Ingat ya, apa kemarin diksi itu? Ada yang ingat kemarin diksi itu apa? Pilihan kata, Bu. Pilihan kata, Ya, Bu. benar, Memilih pilihan kata, Bu. Ya, pilihan kata. Untuk sekarang ya, kita akan menginterpretasi puisi melalui unsur batin. Jadi di sini ada tema, suasana, dan amanat. Ini sudah sekilas sudah tahu ya apa itu puisi, kemarin sudah Ibu jelaskan. Tema tahu ya, tema ya? Sudah bisa Ya, tema? Bu. Ya, tema itu ide dasar yang mendasari itu ya. Kemudian kalau suasana tahu ya? Suasana didapat setelah kita apa, anak-anak? Setelah membaca, Bu. Setelah kita membaca puisi, jadi kita akan tahu suasananya setelah kita dengan menyimak pembacaan puisi atau membaca. Kemudian setelah itu kita akan bisa menentukan makna dari puisi itu ya, amanatnya. Baiklah, kenapa kita perlu belajar tentang ini? Kenapa kita harus menginterpretasi puisi? Karena sebenarnya anak-anak ya, penyair itu ketika berkarya itu tidak hanya sekadar menulis gitu ya, tapi juga di situ ada pesan-pesan yang tersirat maupun tersirat. Jadi kita sebagai pembaca itu harus mampu menginterpretasi karya-karya penyair tersebut. Khususnya di sini adalah puisi. Jadi dengan kita mampu menginterpretasi, kita jadi tahu maknanya puisi yang ditulis oleh penyair itu seperti apa pesan yang bisa kita dapat gitu ya. Bisa jadikan kita pedoman, teladan seperti itu. Jadi ini juga bisa kepada kalian anak-anak, misalnya kalian tuh punya unek-unek. Kalau disampaikan secara langsung takut menyakiti hati ya, boleh disampaikan dalam bentuk puisi di situ. Boleh seperti itu, atau kalian lagi punya masalah tetapi kalian tidak punya tidak bisa menceritakan kepada orang lain seperti itu, boleh dituangkan dalam bentuk puisi. Ya, jadi sangat berarti. Ini contohnya ada puisi punyanya Aku Ingin Sapadi Djoko Damono. Sudah sering ya mendengar ini ya? Sudah, Bu. Sudah sering mendengar ya? Sudah, Bu. Ya, tapi untuk kali ini bukan puisi itu yang ingin Ibu tampilkan, tapi puisi tentang kalau teman kemarin kalian sudah menginterpretasi puisinya Sawawi Imron yang judulnya apa yang kemarin? Oh, tidak dibuka ya, bahan aja, padahal Ibu sudah ngirim tuh. Ibu sudah ngirim itu. Lupa, Bu. Ya, Ibu sudah ngirim kemarin tuh sama Ibu kan suruh dibaca di rumah itu bahan ajarnya sudah Ibu kirim. Di situ kan lengkap, nanti pertemuan selanjutnya
apa yang akan dipelajari. Anak-anak ini tidak ada yang dibaca, berarti di rumah itu bahan ajarnya yang ibu kirim itu ya. Iya Bu, maaf Bu. Mau baca ndak ada data Bu. Sibuk semua anaknya ibu nih. Ya, jadi kemarin kalian menginterpretasi puisinya Sawi Imron yang berjudul Ibu ya. Untuk sekarang masih tetap punyanya Sawi Imron karena kita selama ini belum tahu ya kalau ternyata kemarin kalian sudah jawab ya bahwa ternyata kita punya penyair dari daerah kita sendiri yang cukup terkenal seperti itu. Jadi eman gitu ya kalau kita tahu penyair luar tapi ternyata penyair daerah kita tidak tahu. Jadi untuk kali ini masih tetap pakai puisinya Sawi Imron tapi judulnya berbeda. Jadi judulnya untuk hari ini puisinya Sawi Imron judulnya Puisi Cinta. Itu yang akan nanti kita interpretasi. Bagaimana cara mencari tema, suasana puisi, suasana amanat itu ada di bahan ajar. Coba dibuka bahan ajarnya sambil dibuka. Itu ada itu bahan ajar itu di mana itu? Pertemuan kegiatan kedua. Coba dibuka dulu, Ibu kasih waktu dibuka bahan ajarnya anak-anak. Sudah terbuka ya? Bu, sebentar Bu. Masih proses Ya. buka Bu. Coba klik aja di daftar isi anak-anak kan ada itu yang kegiatan pembelajaran 2. Nah, langsung klik aja itu kegiatan pembelajaran 2 di daftar isi. Kegiatan belajar. Ada ya? Bu. Muncul? Ya Bu. Ya, sudah ada ya. Menginterpretasi isi puisi Sudah, melalui Bu. tema, suasana, dan amanat. Muncul kan ya? Iya Bu. Iya. Ya. Di situ lanjut ya di situ. Jadi di situ sudah dijelaskan itu di bahan ajar itu bagaimana kita menginterpretasi suasana dalam puisi. Jadi di situ ada di halaman berapa itu? Bagaimana cara kita menemukan suasana, menemukan tema, mana di situ sudah ada bahwa kita harus memperhatikan puisi tersebut berulang-ulang, mendengarkannya berulang-ulang. Kemudian kita membuat catatan ya. Catatan. Jadi nanti setelah Ibu tampilkan pembacaan puisi, kalian jangan lupa ya, jangan lupa membuat catatan. Nanti ini Ibu kasih ada LKPD-nya di situ sudah ada rambu-rambu yang harus kalian catat ketika kalian mendengarkan puisi yang akan Ibu tayangkan. Paham ya? Jadi nanti di situ ada diksinya, mungkin ada sulitnya gitu ya dalam puisi itu, silakan nanti dicatat ya di lembaran. Paham ya? Paham ya, Tommy paham ya? Paham Bu. Yang akan Iya Bu, kita paham. lakukan, jadi nanti yang akan kita lakukan ya, kalau kelompoknya tetap ya seperti kelompok teman sebelumnya. Ini kan sudah kumpul dengan kelompoknya, ternyata kalian anak pinter. Jadi untuk pertemuan sekarang nanti Ibu akan tayangkan puisinya Sawi Imron gitu ya, yang judulnya Puisi Cinta. Nanti kalian silakan mengamati tayangan itu. Kemudian di situ kan sudah Ibu beri pandu itu di bahan ajar, ada itu bisa dibuka itu di situ. Apa aja yang harus kalian lakukan ketika mengamati tayangan ada di situ di bahan ajar. Di bagian itu ada, sudah ada. Ini dibuka ini. Ayo mengamati. Iya. Ya itu Iya, ya. Bu. Ada di situ. Perhatikan gitu ya. Kemudian di situ kalian mencatat apa yang perlu dicatat di situ. Kata-kata sulit dan kata-kata yang memiliki makna konotasi. Tahu makna konotasi apa? Makna yang tidak sebenarnya atau biasa. Ya, betul. Jadi makna konotasi, makna yang bukan sebenarnya. Nanti itu dicatat semua, dicatat kata-kata sulitnya dicatat gitu ya. Kemudian kata yang sering muncul di situ dicatat seperti itu. Setelah itu nanti baru kalian diskusi dengan kelompoknya menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Paham ya? Paham Kalau Bu. sudah paham, putarkan ya videonya ya. Iya Bu. Maaf ya anak-anak, seharusnya videonya itu Ibu masukkan di PowerPoint, jadi biar cepat. Ternyata Ibu lupa
Maaf ya, maafkan Ibu lupa. Tidak Belum apa-apa, Ibu Bu. masukkan, Tidak apa, Bu. Bisa melihat video secara langsung di bahan ajar yang oh iya, panjenengan di bahan kirim. ajar, benar. Ya ada, Bu, di bahan ajar ini. Ya, sudah ada itu di bahan ajar. Silakan itu diputar. Sambil diputar ya. Harusnya Ibu mutarnya di sini nih. Iya, Bu. Sudah ya, sudah didengarkan itu. Janganlah ragu turun ke bumi. Iya, Bu, ini Bu puisinya, Bu. Saya dengarkan dan saya benar. setuju. Ya, ini saya sambil buka dulu. Janganlah daun-daun kering berguguran. Kondisiku, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Ya, Bu, sudah Jangan saya lupa sambil lihat catat. videonya, Bu. Ya. Ya, Bu. Dicatat dulu apa-apa yang perlu dicatat itu sudah ada di panduannya yang sudah Ibu kasih itu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Bu, buku saya diambil Tommy, Bu. Kembalikan Tommy, kembalikan. Ini, Bu. Sudah ya? Kalian sudah menyaksikan itu, sudah diputar? Sudah ya? Sudah diputar? Sudah, Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah diputar? Sudah itu, sudah dicatat poin-poin pentingnya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah silakan diskusikan dengan kelompok. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab yang ada dalam LKPD itu ya. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi itu sekitar 20 menit selesai ya. Jangan, Bu, 30 menit. Kalau 20 Kurang menit lama, terlalu Bu. cepat, Bu. Oh ya, 30 menit ya, bisa diskusikan mulai dari sekarang. Silahkan. Ya, Bu, izin ke belakang ya, Bu. Oh iya, silahkan. Sudah ya? Diskusinya Ya, Bu, sudah Bu. selesai. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Bareng-bareng aja ya. Majunya ya, tidak usah satu, tapi maju semua. Nanti yang lainnya bisa menambahkan, membantu temannya ketika presentasi. Kelompok yang lain nanti akan menanggapi penampilan dari kelompok 1. Siap ya? Kelompok 1 silakan maju depan. Kelompok 1 ini kelompoknya Tommy ya? Ya silakan Tommy. Silakan maju. Silakan nanti ditanggapi ya kelompok yang lain ya. Sudah ya kelompoknya Tommy? Siap kelompoknya Tommy? Kurang sedikit, Bu, kurang sedikit. Oh, belum selesai. Ya, Zainal rame terus, Bu. Enggak serius. Oh ya. Yang kelompok yang sudah selesai mana? Kelompok mana? Kelompok yang sudah selesai? Kelompoknya Suma, Bu, sudah selesai. Anaknya rajin soalnya, Bu. Ya, kelompoknya Sukma. Kelompok berapa kelompoknya Sukma? Kelompok
kelompok 4. Kelompok 4 ya? Iya, Bu. Iya, Bu, kelompok 4. Ayo silakan Sukma, silakan maju ke depan. Sama teman-temannya ya, jangan lupa. Yang kelompok lain perhatikan ya, nanti ditanggapi. Ya, ayo dipresentasikan Sukma hasil interpretasinya ya. Dari puisi cinta tadi, menurut Sukma itu temanya tentang apa gitu. Kemudian buktinya apa, alasannya apa, kenapa di hasil diskusinya itu mengatakan temanya itu, bisa disampaikan kepada teman-temannya. Temanya tentang kasih sayang, Bu. Buktinya. Langsung aja, langsung ke teman-temannya ya, Sukma ya. Iya, Bu. Teman-teman, ini temanya tentang kasih sayang. Walaupun di dalam puisi itu ada kata mencintai, tapi konotasinya mencintai ini bisa luas, tidak hanya mencintai kepada kekasih, tapi juga mencintai kepada misalnya ibu, ayah, atau saudara. Buktinya di sini ada pengulangan kata aku ingin mencintaimu 2 kali. Dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Itu, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, tadi sudah penampilan dari kelompok 1, kelompok berapa tadi? 4 ya? Sukma kelompok 4 ya? Ya. Iya, Bu. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Setuju tidak dengan temanya, atau mungkin buktinya masih kurang, atau tidak sinkron antara hasil interpretasinya dengan bukti yang disampaikan oleh kelompoknya Sukma? Setuju? Oh ya, setuju semua. Tidak ada tanggapan? Sama? Sudah bagus? Oh ya, mungkin kelompok yang lain lagi mungkin memberikan komentar? Sudah tidak ada. Baik, dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya yang sudah. Kelompok Tommy sudah selesai. Bagus ya, kelompok 1. Silakan maju. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya. Bu, terima kasih kelompok 1. Bisa kelompok yang lain menanggapi? Oh ya, kelompoknya Zainal. Silakan ditanggapi. Ya, bisa dijawab oleh kelompoknya Tommy. Tadi sanggahan dari kelompoknya Zainal. Ya, bagus. Ya, akhirnya hari ini kalian sudah presentasi semuanya. Jadi sudah presentasi, kemudian kelompok yang lain juga sudah menanggapi. Tepuk tangan buat kegiatan hari ini sudah selesai. Jadi, tepuk tangan dulu anak-anak. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan karena hari ini kita sudah selesai melalui, jadi kita sudah mengamati tayangan videonya Sawi Imron, kemudian kalian sudah juga mendata kata-katanya, mendata hal-hal yang perlu kalian data di situ untuk menginterpretasi. Kan panduannya sudah ada di bahan ajar ya, sudah Ibu berikan dari jauh-jauh hari itu, bisa kalian kan sudah baca dari rumah. Kemudian kalian sudah berdiskusi kelompok, menentukan interpretasi puisi itu, menyamakan persepsinya, menyamakan hasil-hasil bukti tadi ketika mendengarkan, bukti-buktinya sudah kalian kumpulkan, kemudian kalian diskusikan di situ. Akhirnya kalian sudah menemukan tema dari puisi itu apa, suasana dari puisinya itu apa, amanatnya itu apa, sudah tahu dengan bukti dan alasannya masing-masing ya. Berarti untuk hari ini selanjutnya kegiatannya kalian bisa mengisi refleksi diri. Itu panduannya sudah ada juga di bahan ajaran anak. Ada beberapa pertanyaan di situ. Ada refleksi diri itu. Ada ya di bahan ajar. Bisa nanti kalian isi secara mandiri di situ. Apa yang kalian telah pahami tentang tema, suasana, itu ada pertanyaan, itu ada 6 pertanyaan. Nanti bisa dicentang iya apa tidak di situ. Nanti Ibu bisa melihat
di poin mana kalian tidak paham, di bagian mana kalian sudah paham, atau kalian sudah paham semua. Itu nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Lembarannya ini sudah Ibu siapkan, jadi tinggal kalian jentang-jentang, jangan lupa dikasih nama, jadi biar Ibu tahu nanti siapa yang belum paham. Tapi sebelumnya ini, Ibu ingin mendengarkan secara langsung refleksinya perwakilan aja ya, tidak semuanya, perwakilan satu cowok, satu cewek. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Yang cowok dulu. Merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa Ibu tunjuk aja? Ibu tunjuk ya. Coba Zainal untuk merefleksi kegiatan hari ini. Zainal. Saya terdengar, Bu. Iya, iya. Ini saya juga kok tidak ada, takutnya saya juga tidak terdengar. Ya. Putus-putus, Bu. Oh iya. Saya disuruh apa ya? Merefleksi. Oh, Nah, refleksi ya, Bu. Iya, refleksi ya, Bu. refleksi kegiatan hari ini. Ya. Ya, baik. Yang saya pelajari, Bu, hari ini itu tentang apa menentukan tema, kemudian mengapresiasi puisi, menentukan isinya. Saya merasa masih kesulitan sebenarnya, Bu, untuk mencari isi puisi itu karena bahasanya tidak sama dengan bahasa saya, Bu, terlalu tinggi bahasanya. Iya. Terus perasaan saya senang, Bu, karena puisi yang Bu Sinarsi tampilkan tadi sesuai dengan apa namanya isi hati saya yang sedang berbunga-bunga ya. Senang sekali ya. Kemudian bersama teman-teman ini saya dengan Tommy tadi, wah bagus ya puisinya gitu. Meskipun tidak tahu sebenarnya isinya apa. Itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Sinarsi. Ya, terima kasih Nak Zainal, apresiasinya sudah bagus ya. Jadi untuk kesulitan Nak Zainal tadi yang kurang memahami, di situ sudah ada ya Nak Zainal, di bahan aja nanti bisa dipelajari lagi di rumahnya, daripada buka HP, lihat main game, lihat YouTube yang tidak penting-penting, dibuka aja materinya dari Ibu itu ya Nak ya. Kemudian ya, sekarang Bu. perwakilan Ya. yang dari cewek. Dari cewek ngacung apa Ibu tunjuk? Coba Nak Serli. Nak Serli, apa yang didapat dari pembelajaran kali ini? Iya, Bu. Yang kita pelajari hari ini, saya bisa menentukan tema, suasana dari puisi yang tadi Ibu tampilkan. Ya, jadi sudah diwakili ya oleh teman-teman. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa Ibu lihat juga di refleksi yang kalian isi nanti ya, bisa terlihat di situ. Jadi kalau masih merasa ada kekurangan di materi bisa dipelajari ya di bahan ajar yang sudah Ibu kirim seperti itu, sambil dibuka-buka tiduran itu dipelajari. Kemudian jadi hari ini Ibu anggap sudah selesai pembelajaran kali ini. Nanti itu sudah ada ya di bahan ajar itu, tinggal diklik aja di situ, kalian kerjakan soal evaluasi, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi di bahan ajar yang sudah Ibu kirim tuh tinggal kalian klik langsung terisi ya Google Form, karena dalam bentuknya Google Form di situ. Nanti sudah langsung keluar nilainya, jawaban kalian yang benar, yang salah itu sudah keluar. Paham ya kegiatan yang perlu dilakukan? Paham, Bu. Boleh dikerjakan di rumah, sampai jam 12 malam. Itu harus sudah mengerjakan semua ya. Ada kan ya di bahan ajar, bisa sambil dibuka, ada itu, tinggal kalian klik aja di situ, itu sudah ya. Ya, sekian ya pembelajaran dari Ibu. Semoga yang Ibu ajarkan hari ini bermanfaat buat
semakin membuat suka membaca puisi, kemudian mampu mencari makna dari puisi itu sehingga bisa membuat kalian menjadikan referensi motivasi seperti itu ya. Bisa diambil hikmahnya dari puisi-puisi yang selama ini kita baca. Ya demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kering, jam istirahat ya Bu. Ya, silakan istirahat, beli jajan yang banyak. Tepuk tangan untuk Bu Sinar. Terima kasih Bu Sinar. Monggo Bapak Ibu, kita boleh kan memberi respon meskipun tidak terlalu panjang ya. Maaf, kita dibatasi oleh waktu. Hari ini sepakat 5 atau 6 yang tampil? 5 ya. Baik, silakan Bapak Ibu memberi respon. Bagus, semua bagus gitu ya. Muridnya pinter-pinter jadi enak ngajarnya. Monggo, kalau ada yang ingin memberi respon sebelum Pak Imam. Oh ya. Tidak ada. Bu Sukma tampaknya. Monggo Bu Sukma. Masukan saja untuk tadi pada proses evaluasi, kayaknya siswa-siswa kan sudah mengutarakan ketidakpahamannya gitu. Pak Zainal tadi misalnya mengutarakan ketidakpahamannya, kurang ada tindak lanjut kalau menurut saya, hanya kembali ke disuruh membaca bahan ajar, karena jujur kalau anak-anak zaman sekarang kalau disuruh membaca bahan ajar nggak akan dibaca gitu. Terus tadi waktu pemberian instruksi kelompoknya Bu Sinar mungkin bisa lebih diperjelas tugasnya suruh apa, puisinya ditampilkan supaya jujur kita kan juga belum dapat puisinya gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Bagus sekali Bu Sukma. Cocok, Riz. Yang lain Bapak Ibu, monggo. Enggak apa-apa loh, enggak kalau dimarahi sama Bu Sinar. Justru dengan berbagai masukan tuh bisa untuk belajar ya Bu Sinar ya. Iya Bu, benar Bu. Bapak Ibu, ada aliran kebatinan ya? Pak Imam, monggo Pak. Tampaknya Bapak Ibu yang lain enggan untuk bersuara. Yang disampaikan Bu Sukma tadi benar ya Bu. Tapi saya pikir karena ini di daring ya, jadi nggak bisa tampak itu. Kalau di luring mungkin puisinya bisa dibagikan lewat print out. Halo, diputus-putus di sini Bapak. Suaranya Pak Imam nggak ada. Iya, suaranya Pak Imam. Pak Imam berhenti, nggak ada suaranya. Pak Imam slow motion. Baik, kita tunggu Pak Imam ya. Sambil menunggu Pak Imam, Bu Sinar boleh ya saya ini ya, memberi respon. Secara keseluruhan bagus ya, karena kan memang Ibu Guru ya, sangat menguasai kelas dan ini murid-muridnya responsif ya, pinter-pinter gitu ya. Karena muridnya pinter, makanya Bu Sinar ini enggak penting ini langkah-langkah sudah ditulis pada RPP itu diabaikan semua. Tiba-tiba setelah mendengarkan isi langsung disuruh merumuskan tema. Iya kan? Ini Halo Bu.
Ini untuk kelas berapa? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Baik, meskipun ini kelas 10, tapi belum tentu semua siswa itu terampil ya dalam merumuskan tema, dan apalagi Bu Sinar tadi sudah menyebut ini ada kata sulit gitu kan. Iya, Bu. Sebelum berhasil merumuskan tema, Ibu mau ngajak anak-anak untuk merumuskan mengumpulkan dulu kata sulit. Iya. Terus diapakan Bu kata sulitnya? Dicari artinya, Bu. Itu sudah ada di. Sudah enggak tadi? Iya, belum. Sebenarnya itu grogi atau atau gimana? Nggak usah grogi, biar aja. Grogi, Bu, merencanakan semua di RPP, itu hari ini disampaikan aja Bu, pelan-pelan nggak apa-apa. Pokoknya semua itu langkahnya muncul ya. Peer teaching ini gitu ya. Jadi ketika setelah dibacakan atau menyimak pembacaan puisi, Ibu memandu siswa kata per kata, kata-kata sulit tadi itu harus ada maknanya. Kalau hanya di highlight saja, dikumpulkan saja kata sulit itu tanpa dimaknai, buat apa? Gitu kan? Mengapa Ibu mengajak anak-anak untuk mencari kata sulit? Tentunya yang sulit ini akan dipermudah, supaya mudah untuk memahami puisi. Kalau masih ada yang sulit, maka itu akan menghambat pemahaman, gitu kan? Jadi Bu telaten mengajak anak-anak, kalau muncul ada kata-kata yang belum dipahami, ini loh, bagaimana menurut kalian, teman yang lain, kata ini itu artinya apa? Kalau memang masih sulit, coba kita punya kamus, kita cari di kamus artinya apa. Atau Ibu itu sudah punya jawaban dari semua kata sulit itu harus muncul kegiatan itu. Itu harus jadi ini pengambil keputusan yang benar dari kata sulit itu seperti ini. Jadi maknanya semua mereka bisa langsung, karena sudah tahu makna dari kata-kata itu sehingga bisa. Kan kemarin sudah ada itu langkahnya, membuat parafrase atau memang tidak dipakai, ya enggak apa-apa kalau memang tidak dipakai, tapi akhirnya itu kan menjadi seperti ini toh, sulapan setelah menyimak puisi, tiba-tiba anak diminta membuat tema. Langsung, ya. Sebenarnya kalau di pinter. PP sudah ada, iya. Di PP kan sudah ada, iya. Ya tadi saya lupaan itu Bu, seharusnya ketika selesai menyimak, anak-anak sambil mencatat itu, setelah itu mengartikan kalau kata-kata sulit cari di KBBI, kemudian yang kata-kata konotasi itu dimaknai dulu, yaitu tadi instruksi itu belum saya sampaikan Bu, terlewat tadi Bu. Oke, Ibu boleh sambil menyimak musik di belakang Ibu, silakan. Itu hiburan nih buat Ibu, tapi tetap harus fokus. Ibu sudah punya RPP, baca Bu. Ibu taat pada rencana yang sudah Ibu susun. Lah Ibu aja enggak taat pada rencananya, apalagi yang lain gitu ya nantinya. Siap Bu. Siap. Ini baru ini masih latihan. Nanti kalau sudah yang beneran, kalau masih banyak yang lupa, nanti saya tuh sudah pengen memberi nilai A. Ternyata, waduh maaf Bu, lupa saya memberi nilai C. Aduh maaf ya Bu ya. Iya Bu, jangan lupa Bu. Tolong Bapak Ibu yang lain serius ya. Meskipun ini latihan, tapi ini serius. Siap Bu. Kita menciptakan suasana santai di pembelajaran kita, tapi tetap pada alurnya, tetap pada jalurnya, gitu ya. Siap Bu Dewi. Ini Bapak Ibu yang lain tolong dicermati lagi, jangan sampai kita membuat
pertunjukan sulap di dalam kelas kita. Sim salabim anak-anak langsung bisa. Oke. Monggo Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Suara saya masuk ya Bu? Terdengar nggih? Iya, terdengar Pak Imam. Ya, enggak masuk ya, Pak Ulek ini. Maaf ya. Oke, untuk Bu Sinar ya mungkin sudah terbahas tadi ketika saya terputus nih, terutama Bu Sinar. Ketika Ibu misalnya sudah pertemuan yang kedua gitu ya, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa anak yang tidak paham pertemuan sebelumnya, sehingga tidak begini. Sudah tahu kan, suasana sudah tahu kan. Ibu hanya mengatakan sudah tahu, tidak ada menjelaskan sedikit aja gitu untuk mengingatkan kembali. Ini kalau di kelas begitu anaknya pasti bingung gitu. Kemudian ketika menggunakan book kreator itu harus dipastikan juga bahwa anak-anak megang HP semua atau sudah unduh semua gitu ya. Ini tadi saya coba buka yang punyanya Ibu di sini, itu banyak tersendat-sendatnya gitu. Sama mungkin nanti sistematika penyusunannya perlu diperhatikan lagi ya Bu. Sistematis apa sudah terstruktur dengan baik gitu kan, kok sepertinya lompat-lompat di awal-awal itu. Kita aja Bu Dewi, ya enggak terlalu lama lagi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu masih ada? Papa mau yang lanjutkan. Ya. Nanti semoga kalau sudah ngajar sungguhan tidak main-main lagi ya. Ya, Bu, Kita siap Bu hargai Dewi, siswa siap. seperti Ya. kita menghargai diri kita sendiri. Ya, Oke, siap, baik. siap Bu Dewi. 5 menit istirahat untuk penampilan berikutnya, monggo dipersiapkan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Imam masukannya.